أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum jauh kita bahas teman-teman sekalian masalah Masjid Quba, Masjid Nabawi, kita akan sebutkan tadi, saya bilang di awal judul kita, kisah awal tibahnya Nabi SAW di Madinah dan 3 pondasi pembangunan negara dalam Islam. Saya sebutkan secara global dulu, nanti akan kita rincikan. Pondasi pertama dalam pembangunan negara dalam Islam, kalau kita juga boleh instansi, lembaga, kelembagaan, yang pertama adalah membangun masjid. Dan ini perilaku Nabi SAW yang pertama, teman-teman sekalian. Makanya sangat penting di satu kota, wilayah, negara, atau kita lingkup yang lebih sempit, perusahaan seorang muslim, harus ada masjidnya. Semaksimal mungkin dia usahakan, gitu kan. Kalau lingkup perusahaan misalnya tidak terlalu besar, mungkin dia buat musholla. Kenapa? Karena ini asas, ini pondasi pertama, agar kaum muslimin bisa berkumpul, ya, mereka mengerjakan dan mengabsen tanda kutip dirinya kepada Sang Pencipta Allah 1 hari 5 kali. Dan ini harus ada, dan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada. Hampir setiap kota kita kalau masuk, kita temukan ada masjid agung, masjid raya, masjid jami', ya. Sehingga menjadi simbol kaum muslimin. Orang jadi tahu, oh di sana azan, salat, 5 waktu salat dipanggil oleh Sang Pencipta Allah dengan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo mengerjakan salat, datanglah untuk mendapatkan kemenangan. Karena falah artinya kemenangan. Ini yang pertama, teman-teman. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu membangun 2 masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nanti akan kita ceritakan. Yang kedua adalah mu'akhah. Bagaimana Nabi SAW membangun persaudaraan antara muslimin yang mukim di Madinah dengan pendatang, sehingga tidak ada lagi rasis di antara mereka. Nggak ada lagi fanatik keturunan, kesukuan. Misal di Jakarta suku muslim banyak Betawi, maka semua pendatang yang masuk ke Jakarta, mau dari Jawa, mau dari Sulawesi, mau dari Kalimantan, mau dari mana saja, merasa Jakarta juga milik mereka, sama, bersaudara. Dan kita akan lihat nanti bagaimana persaudaraan yang sangat luar biasa antara muhajirin dan ansar, melampaui apa yang biasa kita bayangkan. Dan ini penting sekali, teman-teman sekalian, bagaimana mempersaudarakan antara penduduk asli sama pendatang, sesama muslim. Kita bicara lingkup muslim dulu. Di perusahaan adalah persaudaraan antara pegawai lama dengan pegawai baru. Seperti itulah. Dan yang ketiga adalah keputusan pemerintahan di Madinah berhubungan dengan muamalah atau perilaku atau sikap dengan orang-orang non-muslim. Muahadah, menulis kesepakatan apa yang harus setiap muslim dan non-muslim lakukan bersama di wilayah Madinah. Seperti misalnya mereka membela Madinah bersama-sama, mereka tidak saling mengganggu, ya. Kalau ada yang salah dihukum, dan keputusan pemerintahan di tangan Nabi SAW yang diterapkan hukum Islam. Non-muslim walaupun sudah ada waktu itu Yahudi 50% di Madinah harus patuh, karena hukum Allah nggak boleh ditolak. Dan orang-orang non-muslim ikut pada saat itu peraturan Nabi SAW. Bahkan mereka seringkali kalau punya masalah, mereka datang kepada Nabi SAW untuk mencari jalan keluarnya. Ini 3 keputusan. Berarti keputusan yang ketiga adalah membuat kesepakatan antara muslim sama non-muslim agar tidak saling mengganggu, dan siapa yang salah dihukum, serta sama-sama membela negara. Tidak boleh ada yang berkhianat. Kita mulai, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Muslimin di Madinah pada saat itu berusaha merebut tali kekangan unta Nabi SAW untuk mendapatkan kemuliaan, supaya Nabi SAW turun di rumah mereka menjadi tamu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, biarkan, jangan ada yang tarik tali kekangan unta ini. Dan pada saat itu Nabi SAW sengaja memberhentikan unta beliau di wilayah yang tadi namanya Quba.
Lalu Nabi SAW pada saat itu mengajarkan hal yang penting, yaitu tentang masalah keberadaan masjid. Sebelum beliau banyak berbicara, sebelum banyak menyampaikan syariat Allah, bangun masjid. Saya ingin ada sebuah masjid di sini yang memberikan simbol kalau Nabi SAW sudah tiba di Madinah, dan Madinah kota Islam. Dibangun oleh para sahabat masjid, rame-rame mereka membangunnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an pada saat itu memuji tentang masalah Masjid Quba. Surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 108. Sebenarnya ayat ini turun 107 dulu baru 108 dulu baru 107. Tetapi ayat ini disatukan oleh Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah, ditaruh dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 107 sampai 108. Kita sekarang satukan. Yang penting saya sudah sebutkan teman-teman sekalian, sebenarnya turun duluan 108 baru 107. Ini biasa terjadi di zaman Nabi SAW. Kita tahu surah-surah yang pertama turun di Islam seperti Ad-Duha, Al-Muzammil, ya. Ini semua adalah Al-Muddathir. Turun di awal-awal tapi diletakkan di juz 30. Itu perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang cuma 2 ayat, kadang-kadang cuma 3 ayat turun. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW letakkan di surah ini di ayat nomor sekian. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dan pendapat yang paling kuat sebenarnya ayat ini turun bukan pada saat pembangunan Masjid Quba, tapi setelah dibangunnya Masjid Dirar. Apa itu dirar? Masjid yang buruk, dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah setelah mengetahui ada Masjid Quba dan ada Masjid Nabawi. Mereka juga ikut-ikutan bangun masjid, tapi masjidnya Masjid Dirar. Dirar artinya masjid yang sengaja buruk untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Dan awal daripada sebab turun ayat ini teman-teman sekalian, di ayat 107-nya, dan orang-orang munafik itu, ya, mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan bangun masjid ini, dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ayat 107 ini teman-teman sekalian, sebabnya kenapa Allah mengatakan dan mereka menunggu, orang-orang munafik pada saat sudah bangun masjid, mereka menunggu seseorang atau orang-orang yang telah agar datang kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Yang dimaksud adalah ada seseorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir. Abu Amir ini dulu dari asli Madinah, kemudian dia tinggal di negeri Syam jadi pendeta. Kemudian dari Syria, dia pergi ke Syria lalu jadi pendeta di sana. Pada saat itu teman-teman sekalian, mereka sengaja mengundangnya untuk menyaingi Nabi SAW. Ini pendeta datang juga nih, mereka muslimin mengaku ada Nabi, ini kita punya pendeta, gitu loh. Padahal mereka tidak ingin masuk agama Nasrani, hanya untuk mengacaukan saja. Maka pada saat itu, ya, dengan hikmah Allah, si Abu Amir ini wafat di Syria sebelum ke Madinah. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Sang Pencipta untuk menghancurkan masjid Dirar itu. Sehingga keluarlah sebuah hukum, kalau masjid dibangun oleh orang-orang munafikin dan orang-orang kafir, ya, maka tidak sah untuk sholat di situ. Tidak sah, namanya masjid Dirar. Dan ulama mengatakan masjid hanya boleh dibangun dari harta kaum muslimin. Jangankan orang kafir, orang munafik saja enggak boleh kita sholat di dalamnya, karena pasti mereka bangun ada tujuannya. Untuk apa? Nah, dia tidak sholat di situ, gitu. Pasti ada tujuan yang tidak benar. Makanya dia katakan masjid Dirar. Dia bangun tempat ibadahnya dia sendiri. Orang munafik juga pura-pura Islam,
mengatasnamakan Islam, tapi dalamnya berkumpul untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW waktu itu disuruh menghancurkan masjid itu, dirubuhkan, sama sekali nggak boleh ada masjid itu. Kemudian Allah mengatakan dalam 108, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya, masjid Dirar tadi, walaupun nanti diambil oleh kaum muslimin, nggak boleh, karena harta yang dipakai bangun haram, tujuannya juga haram, nggak boleh. Ada larangan tegas di sini. Jangan kamu sholat di dalam masjid itu, hai Muhammad, selama-lamanya. Enggak boleh. Dan Allah menurunkan perintah pada saat itu suruh menghancurkan masjid itu. Sesungguhnya, lalu di sini saksi bahasan kita Allah sebutkan tentang pujian Masjid Quba. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama kamu masuk di Madinah, hai Muhammad, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu atau di sekitar masjid itu ada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ada orang-orang yang suka membersihkan diri mereka, dan sungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bersih. Sedikit kita garis bawahi dulu kalimat masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan. Kenapa Allah mengatakan kalimat ini, teman-teman? Karena perilaku pertama Nabi SAW datang, beliau ingin mendirikan sholat 5 waktu yang wajib pada saat itu, dan harus ada tempatnya. Juga kalau ada masjid berarti sudah ada simbol keislaman, maka dianggap itu masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Apalagi muslimin rame-rame ikut partisipasi membangunnya, walaupun itu Masjid Quba, teman-teman, bukan, jangan dibayangkan kayak masjid sekarang, Masjid Quba sekarang atau masjid kita ini yang sudah mewah, enggak. Masjidnya dari tanah liat, 3 hari jadi, asal jadi masjid bangunan. Dan saya sudah pernah bilang, ulama sepakat mengatakan masjid itu walaupun hanya kalau sekarang kita sekat triplex, rumah kita 1000 meter, di depan sana, di depan masjid, di depan rumah, di halaman 10 kali 10 saya wakafin buat masjid, disekat pakai triplex, hukumnya sudah hukum masjid. Jadi sesederhana apapun, yang penting niatnya jadi masjid, jadi masjid. Rumah kita tadinya rumah, udah saya wakafin jadi masjid, sekarang tidak ditinggali lagi, udah jadi masjid hukumnya.